Saudara, keselamatan itu adalah anugerah. Ya, kembali saya akan mungkin pelajaran-pelajaran akan mengulangi kembali. Tolong didengarkan baik-baik, mungkin yang baru pertama kali atau mungkin sudah seperti materi ya, mungkin ada yang masuk di tengah materi, ada yang masuk nanti sudah di akhir-akhir materi. Jadi saya ingin kembali mengulang supaya kita paham ya, apa istimewanya kita sebagai orang Kristen. Ingat, kekristenan itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Ya, agama-agama yang lain itu mengedepankan perbuatan-perbuatan baik. Ya, semua agama di seluruh dunia ini mengedepankan perbuatan baik sebagai syarat untuk selamat. Ya, perbuatan baik sebagai syarat untuk selamat. Tetapi iman kekristenan itu berbeda. Ya, berbeda. Nah, dari judul ini kita mulai paham bahwa keselamatan. Ya, keselamatan adalah anugerah. Apa artinya anugerah? Anugerah itu artinya pemberian cuma-cuma. Artinya begini. Kalau seseorang digaji karena memang dia bekerja, ada yang bulanan, ada yang mingguan, gitu ya, ada yang harian. Itu bukan disebut anugerah, tapi itu disebut sebagai upah. Artinya upah ini adalah sebagai hasil dari bentuk keringatnya karena sudah bekerja. Tetapi kalau ada seseorang yang tidak bekerja, dia tidak melakukan apa-apa gitu ya, dia cuma di rumah aja, tetapi kemudian dia diberikan hadiah, sesuatu reward gitu ya, maka itulah yang disebut dengan anugerah atau pemberian cuma-cuma. Jadi anugerah ini kira-kira begini, untuknya kita tidak melakukan apa-apa dan tidak perlu melakukan apa-apa, sebab memang dia diberikan sebagai anugerah. Anugerah itu artinya diberi tanpa syarat, diberikan cuma-cuma. Jadi keselamatan kita, ya, ini iman kekristenan, dengarkan. Iman Kristen, keselamatan itu adalah cuma-cuma. Paham arti cuma-cuma? Coba tanya kiri kanan. Ya tuh si hodo, artinya cuma-cuma, bilang dulu. Apa artinya itu, bilang dulu. Apa artinya? Apa artinya cuma-cuma? Tidak berbayar, alias gratis, alias gretong. Kira-kira begitu, gretong ya. Jangan bahasa-bahasa. Kita lihat firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Nah, dengar. Jadi mari gunakan telinga kita dengan yang terbaik ya, supaya kita paham. Karena dengar, kualitas hidup kita itu sangat ditentukan oleh iman kita. Jadi seseorang Kristen yang mengaku Kristen, yang mengklaim bahwa dia punya iman, maka iman itu terlihat dari hidupnya. Itu makanya Yakobus mengatakan, Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati, kata dia. Ya, jadi kalau kita bilang kita beriman, namun hidup kita tidak mencerminkan apa yang kita imani, berarti ada sesuatu yang salah dengan iman kita. Saya ulangi kembali, dengar baik. Iman yang benar pasti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi kalau ada seseorang yang mengklaim dirinya memiliki iman yang benar, tetapi perbuatannya tidak benar, maka ada sesuatu yang salah dengan keyakinannya. Jadi kualitas hidup seseorang itu sangat tergantung dengan kualitas keyakinannya, sangat tergantung dengan kualitas iman. Haleluya. Nah, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebetulnya dengan ayat ini sebetulnya sudah tidak perlu lagi dijelaskan. Karena ayat ini sudah memberikan kita pesan bahwa sorga itu, dengar ya, sorga itu, keselamatan itu tidak dihasilkan dari usaha, tidak dihasilkan dari pekerjaan, alias tidak dihasilkan dari perbuatan.
Jadi apa syarat masuk surga? Bukan tergantung perbuatan. Nah, inilah yang kita lihat secara umum yang diajarkan oleh agama. Kamu akan masuk surga kalau kamu 1, gitu ya, 2, 3, 4. Jadi seolah-olah syarat untuk masuk surga itu sulit, ya. Memang sulit. Kenapa? Itulah makanya ada namanya perjanjian lama, hukum Taurat. Artinya syarat untuk masuk surga harus sempurna. Jadi kalau ditanya, kan pernah ada videonya beredar kemarin. Seseorang bertanya kepada seorang pendeta, penghuni surga itu siapa nanti? Iya, jawabannya mereka yang sempurna. Ya, artinya dengar, kita harus sempurna dulu baru bisa masuk surga. Jadi kalau begitu, yang menghuni surga sekarang itu siapa? Dia yang tidak sempurna. Ini kan dilematis ya. Syaratnya harus sempurna. Tapi toh yang masuk ke sana adalah orang-orang yang tidak sempurna. Ya kita lihat ya. Kita tidak sempurna, tapi sudah disempurnakan. Jadi ingat, syarat masuk surga adalah kita harus melakukan seluruh isi hukum Taurat. Jadi memang benar, tidak gampang masuk surga. Ya kita harus sempurna, kira-kira seperti itulah. Dan persoalannya, apakah mungkin kita bisa sempurna? Jawabannya tidak mungkin. Itulah sebabnya datang pihak Yesus yang disebut sebagai perantara. Jadi Yesus ini dalam wujud manusia, dia sudah memenuhi seluruh unsur-unsur hukum Taurat bersama dengan tuntutannya. Itulah sebabnya sekarang syarat masuk surga tidak lagi berdasarkan hukum yang lama, yaitu hukum perbuatan, melainkan berdasarkan hukum yang baru, yaitu berdasarkan iman. Jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman, bukan oleh perbuatan. Jadi hari ini dengar. Jadi kalau begitu Pak Gembala, saya ke gereja bukan supaya masuk surga. Tidak, jelas. Kalau ada orang Kristen yang berpikir bahwa dia harus ke gereja, dia harus berbuat itu dan ini, dia harus begitu dan begini, hanya supaya dia masuk surga, maka itu adalah pikiran yang salah. Itu adalah pikiran yang sesat. Karena firman Tuhan tidak berkata begitu. Ingat sekali lagi, keselamatan itu diberi cuma-cuma melalui apa? Iman. Haleluya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita semua di sini beriman? Nah, itu dia. Nah, ini kan tadi ada kata ini, saudara. Diselamatkan ya. Kata diselamatkan itu dalam bahasa Yunani disebut dengan sesos menoi. Itu dalam bahasa Yunaninya. Kata inilah bentuk kata kerja perfect passive participle. Kemarin saya belajar ini, saudara. Memang kalau bentuk tenses kata ini tidak ditemukan dalam bahasa Inggris. Dia ada dalam bahasa Yunani, ya. Bisa paham ya? Halo yang di belakang? Coba deh, ada yang tidur, bangunkan. Saya yang dia datang ini tidur. Ya, perlu penting sebetulnya, karena tenses ini sebetulnya kan memang sangat penting kita pelajari. Misalnya dalam bahasa Indonesia, itu ada bentuk masa lampau, gitu ya. Karena ada orang yang sudah lampau pun terus saja diingat-ingatnya kan gitu loh. Ya sudah lewat pun terus diungkit-ungkitnya. Itu makanya orang Inggris itu agak tidak sama seperti kita. Yang berlalu biarlah berlalu, mereka begitu karena memang jelas
tensisnya jelas. Jadi dia menggunakan kata perfect pasif participle participle ya, dari dasar kata kerja sozo gitu ya, yang berarti menyelamatkan atau membebaskan. Jadi diselamatkan itu artinya apa? Dibebaskan. Dengar, dibebaskan. Saya kasih contoh dibebaskan begini. Seseorang ketangkap penjahat dengan ancaman pembunuhan berencana. Pasal berapa itu? 340. Pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal mati, minimal seumur hidup. Jadi sudah di sidang pertama nggak ada satu bukti pun yang bisa membebaskan dia. Sampai sidang terakhir, ya terbukti dia bersalah. Tetapi putusannya adalah dibebaskan. Itu kira-kira seperti itu. Dibebaskan itu artinya begini: dinyatakan tidak bersalah. Kita ini adalah para penjahat-penjahat, saudara. Kita ini orang-orang yang bersalah, ya. Tetapi oleh darah Yesus, kita ini kemudian dibebaskan. Artinya dinyatakan tidak bersalah. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kira-kira istimewa nggak jadi orang Kristen ini? Penjahat tapi dinyatakan tidak bersalah. Loh, melalui apa kok bisa begitu? Darah Yesus, oleh iman. Itu makanya dia menggunakan kata sesos menoi, ya. Jadi kata sesos menoi menekankan bahwa keselamatan adalah tindakan yang telah selesai dilakukan oleh Allah. Itu menggunakan tenses ini. Artinya sudah selesai. Dan hasilnya berlanjut hingga saat ini dan seterusnya. Artinya begini, kata sesos menoi itu adalah sesuatu yang sudah selesai, ya, dan dampaknya itu kekal, gitu. Apa kira-kira di dunia yang begitu? Contoh, daftar di sekolah sekarang kan udah tahun ajaran baru ya. Berapa pendaftaran? 7 juta gitu. Apakah ini pendaftaran ini satu kali untuk selamanya? Tidak. Beberapa sekolah setiap tahun harus daftar ulang. Kan agak aneh juga sebetulnya begitu ya. Masa kelas 2 nanti dia daftar ulang lagi gitu. Kelas 3 daftar ulang lagi. Apalah kira-kira di dunia ini yang cuma satu kali sampai selama-lamanya? Apa? Contoh apa? Nggak ngerti. Apalah contoh? Coba berpikir, digunakan dulu tutupnya. Apalah salah satu contoh? Satu aja contohnya yang hanya satu kali dalam sejarah dan itu berlaku sampai selama-lamanya. Apa? Halo, coba angkat kepalanya. Murid yang baik angkat kepalanya, dimatikan handphonenya semua. Ayo, apa kira-kira itu? Contoh, salah satu contoh. Ayo, Joseph, apa? Satu aja. Apa? Lahir. Berapa kali lahir? Satu kali untuk itu menggunakan kata itulah kira-kira gitu. Jadi dia menggunakan kata itu dalam konteks bahwa kamu diselamatkan. Dia menggunakan kata yang sama, sesos meno. Artinya satu kali untuk selamanya dan hasilnya berlanjut. Jadi dalam tenses yang digunakan itu ada perfect, ada continuous, ada past. Ya. Kan itu dalam bahasa Inggris ya. Itu makanya kalau kita belajar tentang perfect passive participle ini memang di dalam kata-kata Yunani itu lebih dalam. Ada menggunakan aorist tensesnya sama satu kali untuk selamanya gitu. Disinilah sebetulnya dengan jantungnya pengajaran Kristus gitu loh.
Gini, pemikiran yang bodoh selama ini menganggap bahwa keselamatan itu sangat sederhana, sederhana sekali menurut pemikiran kita yang bodoh. Kalau dia sederhana, maka Yesus tidak akan mengambil jalan yang begitu rumit. Jadi Yesus sudah mengambil alih semua. Ya, itu makanya dia menggunakan kata sesos. Apa tadi artinya itu? Sesuatu, apa namanya? Dibebaskan, diselamatkan. Dibebaskan itu artinya apa? Dinyatakan tidak bersalah. Lah, ini kan susah dirumuskan oleh otak manusia secara normal. Bagaimana seseorang yang bersalah tapi bisa dinyatakan tidak bersalah? Itulah disebut pengampunan. Dalam undang-undang kita disebut dengan hak prerogatif seorang presiden, diberikan namanya apa? Hak diskresinya apa itu? Grasi, bukan garasi ya, grasi. Apa itu grasi? Itu berasal dari kata gracious, grace. Artinya apa? Pengampunan. Saudara pernah lihat dengar ada presiden menggunakan hak diskresinya? Itu dijamin oleh konstitusi. Dia bisa menggunakan haknya menyatakan seseorang tidak bersalah meskipun secara undang-undang dia bersalah. Itu yang disebut dengan gracias. Dan Allah menggunakan kewenangan ini meskipun ibu Daruke ini bersalah dan suka contoh bersalah. Bahkan setiap jam dalam hidup kita penuh dengan kesalahan. Tapi darah Yesus yang kita imani, dia memberikan gracious, grasi, pengampunan, pembebasan. Haleluya. 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 Jadi participle perfect ini adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menentukan tindakan yang sudah selesai. Itu saya nanti pelajari, atau untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan sedang berlangsung. Ya, artinya dengar, darah Yesus 2000 tahun yang lalu, yang bahkan jauh sebelum nenek moyang saya lahir, darah itu memiliki efek yang berkesinambungan. Dia satu kali untuk selamanya, tapi benar, tindakannya, kuasanya terus bekerja. Ini nggak bisa dipahami oleh akal manusia semata. Mesti memerlukan iman. Itu sebabnya, dengarkan baik-baik, menjadi orang Kristen itu tidak sesederhana yang dipikirkan orang. Banyak orang berpikir, "Pak, saya mau jadi orang Kristen." Oke. 2 bulan kemudian dia udah nggak suka, "Saya mau tinggalkan Kristen." 6 bulan kemudian, "Oh, saya mau jadi orang Kristen lagi." Oh, dengarkan. Orang Kristen menjadi Kristen itu bukan karena pilihan kita. Nanti kita akan lihat. Tapi karena pilihan Tuhan. Itu makanya pilihan Tuhan pasti bertahan. Amin. 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 Pilihan Tuhan pasti bertahan. Tapi kalau dia yang memilih, lihat, itu makanya muluk lono. Bilang dulu kiri kanan, "Una ko muluk lono." Tadahiyat dohona memilih tidana. Kalau Tuhan yang memilih, dengar, apapun yang terjadi, dia tetap ada. Haleluya. 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 Tetapi kalau saya yang memilih itu berdasarkan kekuatan saya, itu makanya sering menjadi Kristen kapal selam. Nanti mau Natal muncul. Ini bukan Kristen sejati, tapi ini Kristen KTP. Kalau saudara lihat khotbah-khotbah Pak Esra Sobu yang beredar, ini bukan termasuk orang yang diselamatkan. Jadi dia tidak mengalami kata sesos minori, tidak. Dia hanya klaim sepihak. Kenapa kamu menjadi orang Kristen? Ya karena bapakku Kristen. Sampai sini paham, saudara? Paham? Paham? Kalau Anda paham, dengarkan baik. Kalau Anda paham dengan benar, Anda akan menyadari, wow, betapa istimewanya saya sebagai orang Kristen. Berdasarkan pemahaman itu, dia akan mengalami gairah untuk selalu mencari Tuhan. Berdasarkan pengetahuan itu, berdasarkan pengalaman itu makanya disebut dengan martus. Kamu akan menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksi
Kisah Para Rasul sampai 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kata saksi Martus. Martus itu punya 3 syarat: melihat, mengalami, dan merasakan secara langsung. Ini coba saya kasih contoh. So, misalnya kita melihat suatu tindakan perbuatan melanggar hukum, katakanlah pembunuhan. Kita melihat, kita bisa merasakan bagaimana keluarga yang histeris pada saat itu ketika lehernya contoh digulung. Kita melihat, mengalami, dan merasakan, maka kita disebut sebagai martus. Dan kesaksiannya ini punya nilai. Kalau misalnya, oh ini saksinya Pak, ditanya, Bapak waktu itu di mana waktu terjadi kejadian? Oh saya ada sekitar 1 kilometer dari tempat kejadian. Loh, coba ceritakan yang Bapak ketahui. Nah waktu itu saya dengar tiba-tiba, gitu ya. Nah saya berlari. Terus ya sudah kulihat sudah tergeletak di situ, itu aja. Maka dia bukan saksi. Makanya dalam istilah hukum 3 kesaksian sama dengan 3.000 saksi. Nilainya sama. Itu makanya hukum mengatakan minimal 2 atau 3 kesaksian. Maka satu perkara dinyatakan sah. Oh kami punya 500 saksi Pak. Seperti kemarin dalam sengketa kasus Pilpres, banyak kali kesaksian. Karena saya ikut persidangan itu waktu itu. Sepanjang hari sudah. Sampai gak sempat kita masak. Banyak saksi-saksi. Tapi nggak masalah, tapi saksi yang berbeda. Tapi untuk satu perkara, misalnya satu perkara begini, syarat formilnya 2 atau 3. Kita ini saksi. Amin. Amin. Itu makanya ketika seseorang bisa menjadi martus, maka dia akan menjadi martir. Orang Kristen yang sudah merasakan, yang sudah mengalami, dan sudah melihat dengan jelas, maka dia mulai bersedia menderita untuk Tuhan. Dia mulai bersedia. Dengarkan baik-baik. Persoalan kita hari ini adalah karena kita tidak mau menderita. Itu makanya kita menderita. Jadi kenapa saya menderita Tuhan? Tuhan akan bilang begini, dengar. Satu-satunya alasan kenapa kamu menderita, bahkan sangat menderita hari ini, adalah karena kamu tidak mau menderita untukku. Karena hanya dengan menderita untukku, kata Tuhan, kamu akan terhindar dari semua penderitaan ini. Kenapa kamu tidak mau menderita ya? Tuhan bilang karena kamu tidak mengalami. Tidak mengalami. Orang yang mengalami, dengar, itu berbeda dengan orang yang tidak mengalami. Cara dia menceritakan pun berbeda. Dengarkan, orang yang menceritakan dari katanya ke katanya, dari katanya ke katanya, sama seperti kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Katanya itu berbeda dengan orang yang melihatnya secara langsung. Feelnya beda. Tahu feel? Rasanya beda. Makanya dengar, begitu banyak hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, dan engkau betul-betul melihat Tuhan ada di sana. Ketika engkau menceritakan itu, kisah itu ada roh yang hidup. Rohmu yang hidup. Ketika kita menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita, Tuhan menolong kita lagi-lagi, berkali-kali Tuhan menolong kita, itu adalah kesaksian yang hidup, di mana kita bertindak sebagai martus. Dengarkan itu, Mas. Ya, jadi sekali lagi bahwa kata diselamatkan itu artinya sudah finish. Jadi hari ini kita tidak sedang mencari sesuatu hanya supaya untuk diselamatkan masuk surga. Hari ini jemaat Tuhan ada di sini, dengar. Anda ada di sini duduk hari ini, beribadah kepada Tuhan, membawa korban pujian, korban persembahan kepada Tuhan, bukan supaya saudara masuk surga, tetapi karena saudara sudah warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga, dia pasti melakukan hukum-hukum surga. Warga negara Indonesia yang baik, dia pasti taat pada undang-undang yang benar. Amin. Amin. Kecuali kita penjahat. Bilang kiri kanan, kau bukan penjahat kan?
Coba bilang, bilang kiri kanan, halo, bilang. Antusias. Aku kan penjahat kan? Bilang, dak pola perlu nok hilalama. Kalau suami istri bilang hilalama. Coba lihat ayatnya Roma 6 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kematian adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupan adalah kehidupan bagi kematiannya terhadap dosa. Dosa siapa itu? Dosa siapa? Dosa saya. Itu hanya satu kali. Auris jadi tensesnya pakai perfect. Dalam bahasa Inggris ya, perfect tense. Perfect itu artinya sempurna. Amin. Haleluya. Jadi kita nggak takut lagi, saudara. Jadi kalau ditanya satu-satu, kalau kau mati masuk kemana? Passion foto ini. Kemana masuk kalau saudara mati kemana? Namaku di sana di dalam kitab kehidupan kekal. Kowarhi nungarisa di mana? Di bagasa buku Hamaluani. Apa dasarnya? Mudarmido Tuhan ayasonawo. Itu makanya saya senang lagu-lagu itu ya. Lagu nang dihaliangi sibulis pea nangagonona musik. Kan itu kerjaan itu diragukan kita. Engkau sih rumah menerahkan anakmu. Kalau kau jelas sudah, Tuhan udah gak suka sama kau. Namate Tuhanku mangoluma utaki nungasa sasulit diposak Tuhanku sandodo sakit. Dosa apa itu? Besok kalau itu adalah kesalahan sampai mati, saya berpotensi dosa. Ya. Bolong tunada do diba. Ini yang paling menyentuh. Nansada naso jujur kita makanya dengar, kesalahan kita dihapus, kebaikan kita dicatat. Artinya dengar, kalau kita sering salah berarti kebaikan kita sedikit. Maunya nantikan kalau sudah mati kita atau Tuhan sudah datang, dibuka bukunya Ibu sama Ceri ini, kebaikannya itu 7 hari 7 malam nggak selesai dibaca. Maunya kan begitu. Ini ada sianu kebaikan cuma 1 katanya. Apa itu kebaikannya? Kalau berdua makan, itu aja. Berarti kesalahannya banyak, cuma nggak dicatat. Jadi nanti dengarlah, kalau Tuhan datang, kesalahan itu nggak dicatat. Mertua mau sering salah. Lanjut, Ibrani 9 ayat 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia ini. Kita baca 1, 2, 3. Kristus memasuki ruang maha suci di dalam kemah itu hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Pada waktu itu ia tidak membawa darah kambing jantan atau darah anak lembu untuk dipersembahkan. Ia membawa darahnya sendiri, dan dengan itu, dengarkan ini, ia membebaskan kita untuk selama-lamanya. Dengarkan, inilah dasarnya bahwa keselamatan yang kau miliki itu
abadi. Amin. Amin. Makanya dia menggunakan kata tadi, tensisnya menggunakan apa? Apa tadi itu? Perfect participle. Ya. Pasif ya, partisip. Artinya satu kali untuk jadi keselamatan, kita terima keselamatan satu kali. Dan kemudian keselamatan ini akan menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Ibrani 10:10 dalam terjemahan Firman Hidup 1, 2, 3. Menurut rencana yang baru ini, kita telah diampuni dan disucikan oleh kematian Kristus satu kali untuk selamat. Dengarkan, perhatikan ke depan. Kita diampuni dan disucikan bukan oleh perbuatan kita. Halo, bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh karena pengorbanan kita, bukan karena ibadahmu, bukan karena saudara datang kebaktian, tapi jelas karena Kristus. Jadi kata kunci adalah Kristus. Siapa yang beriman kepada Kristus, dialah yang diselamatkan. Amin. Amin. Nah, keselamatan yang kita terima adalah anugerah dari Allah berdasarkan iman. Ingat, ini kata kuncinya, iman. Efesus 2:8-10 itu dalam terjemahan Firman Allah Hidup. Coba perhatikan yang saya baca. Saudara dengar. Karena kemurahannya saudara diselamatkan karena iman. Itu tadi sama dengan ayat besar kita tadi, ya. Karena iman, diselamatkan karena iman kepada Kristus. Bahkan, perhatikan ini ya. Bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, melainkan juga merupakan suatu karunia dari Allah. Dengarkan saya jelaskan. Iman itu pemberian Allah. Ibrani 11:1. Iman timbul dari pendengaran. Jadi orang tidak akan mungkin bisa beriman kepada Kristus kalau tidak dianugerahkan, tidak diberikan. Jadi bersyukurlah saudara hari ini. Kalau saudara adalah orang yang percaya pada Kristus, saudara orang yang beriman pada Kristus, maka iman itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Halo, ya. Itu makanya orang yang beriman pasti suka dengan firman. Orang yang nggak beriman nggak suka dengan firman dia, makanya suka keluar. Coba sekali lagi lihat yang di luar, suruh masuk yang di luar itu, ya. Yang di luar masuk. Nih kadang-kadang yang di luar ini jadi urusan. Ingat, bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, melainkan juga merupakan suatu karunia dari Allah. Siapa di sini orang beriman? Katakan. Yang memiliki iman, angkat tangan. Yang beriman. Yang nggak beriman keluar aja, saudara. Ngapain dia di sini kalau nggak beriman? Ingat, coba angkat tangan. Kalau belum dibilang turun, jangan turun. Kalau dirindam, saudara langsung dihukum. Ya, angkat tangan. Sekitar angkat tangan setengah jam ya. Dengar ya. Kalau saudara hari ini punya iman, maka iman yang saudara miliki hari ini bukan karena usahamu. Angkat tangan terus. Berkorban untuk Tuhan. Ya. Hah? Ya. Kalau Pak Gabriel punya iman, dengar, imannya itu adalah bukan karena usahanya, itu dikaruniakan Tuhan. Makanya bersyukurlah. Baik kali Tuhan itu. Siapa rupanya Pak Gabriel ini? Coba. Kira-kira di Simalungun masuk hitungan gak dia ini? Masuk hitungan gak kira-kira? Enggak masuk hitungan gak di Simalungun? Gak masuk hitungan. Jangankan di Simalungun, mungkin di Nagorinya pun gak masuk hitungan. Tapi coba siapalah Pak Gabriel ini, segitu jatuh cintanya Tuhan sama dia. Begitu banyak orang di Siantar sana yang lebih hebat dari Pak Gabriel, yang lebih kaya dari Pak Gabriel, yang lebih banyak duitnya dari Pak Gabriel. Angkat tangan terus.
Kalau di ladang tak ada. Kalau untuk Tuhan nak protes. Lebih banyak yang lebih, tapi kenapa supaya Gabriel yang dipanggil Tuhan? Coba. Nggak ada. Sebenarnya kalau saudara paham sekarang, menjadi orang Kristen itu bukan karena pilihannya, tapi karena Tuhan yang memilih dia. Apa tandanya? Dia nggak akan hilang. Ya, jadi kalau saudara hilang, berarti saudara yang memilih, bukan saudara yang dipilih. Turunkan tangannya. Saya bilang keselamatan bukanlah upah perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, jadi saudara nanti kalau ditanya di surga, kenapa kamu masuk surga, kata malaikat? Pak Randu, kenapa kamu masuk surga? Oh, jangan buat datarmu. Iya, saya layak masuk surga. Satu, saya rajin ke gereja. Saya sudah berkorban, ini contoh ya. Saya sudah, itu enggak. Karena enggak ada perbuatan manusia di mana kita bisa cukup itu sebagai syarat masuk surga. Enggak ada. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Semua sudah bersalah. Kalaupun ada orang yang merasa dia sudah baik, maka Alkitab mengatakan perbuatan baik manusia itu adalah seperti kain kotor. Tahu seperti kain kotor dalam bahasa Inggris dia menggunakan seperti softtek lah kira-kira begitu bagi perempuan-perempuan ya. Jadi di dalam hukum Taurat ya darah itu najis. Jadi kalau ada perempuan yang lagi datang bulan dia nggak boleh datang ke gereja. Bayangkan kalau sebetulnya hukum Taurat masih berlaku hari ini, saudara. Akan ada nanti tim di depan sana, ibu lagi datang bulan, iya baru tadi, nggak bisa masuk. Dia dinyatakan najis. Jadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya perbuatan manusia itu disebut seperti kain kotor. Jadi hanya satunya syaratnya. Kalau saudara percaya pada Yesus, saudara dinyatakan sebagai orang baik. Amin. 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 Itu makanya penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu dengarkan baik. Hari itu juga dia dibebaskan. Seumur hidupnya dia penjahat enggak? Penjahat. Loh, saking jahatnya dia. Hukum mati itu masuk kategori berapa tadi Pak Mani? 360, 340. Pembunuhan berencana. Itu kejahatan yang bisa diampuni. Penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus. Hari itu dia menerima Yesus. Hari itu dia dinyatakan tidak bersalah. Haleluya. Kita sering salah, tapi kita punya anugerah. Amin. Amin. Saudara dengar, kita sedang menghadapi tubuh daging yang berdosa. Enggak gampang, saudara. Enggak gampang. Tapi kalau saudara mulai mau menderita untuk Tuhan, saudara bisa mulai mengalahkan itu. Ada yang sudah bilang begini, Pak, saya sudah enggak merokok lagi hari ini. Bisa. Loh, dulu Pak saya sudah berapa kali mencoba untuk berhenti merokok. Kadang-kadang berhenti bisa sampai sehari, bisa pernah paling lama seminggu Pak, tapi nggak bisa. Tapi kali ini saya bisa berhenti merokok Pak. Kenapa? Bisa. Dan saya punya rasa kekuatan yang baru. Karena dia sudah mulai menderita untuk Tuhan. Pak, saya dulu narkoba Pak. Sekarang saya berhenti total. Karena susah tuh narkoba bisa berhenti total. Tapi di dalam Kristus nggak ada yang susah. Yang penting ketika kau rela menderita untuk Tuhan, Roh yang lebih besar dari dunia ini itu bekerja dalam hidupmu dan menjadikan kau menjadi manusia yang baru. Amin. Amin. Pak, dulu saya ini pemabuk berapa? Saya paling nggak bisa lihat minuman keras. Sekarang saya bisa. Saya sudah berapa kali coba, tidak bisa, tapi kali ini bisa Pak. Bisa. Dan saya merasa ringan. Itu makanya penderitaan ringan selalu dikategorikan Alkitab penderitaan ringan. Di dalam Tuhan semua penderitaan itu ringan. Tapi di luar Tuhan yang enggak penderitaan itu pun jadi penderitaan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi keselamatan bukanlah upah perbuatan baik yang kita lakukan sehingga tidak seorang pun di antara kita dapat menyombongkannya. Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini dan memberi kepada kita hidup baru dari Kristus Yesus. Sejak dahulu sudah direncanakannya agar hidup kita pakai untuk melakukan perbuatan. Coba perhatikan ini.
Ya, Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini dan memberi kepada kita hidup baru. Hidup baru dari mana? Dari Kristus. Halo, orang yang sudah lahir baru, dia pasti menuju hidup yang baru. Amin. Lihat, perhatikan semua yang hadir di sini. Apakah sudah lahir baru? Apa tandanya? Maka saudara akan mulai hidup baru. Kalau saudara hanya mengklaim saya tidak lahir baru, tapi hidupmu nggak baru, saudara nggak suka melakukan hal-hal yang baru. Apa yang dimaksud Pak Gembala? Hal-hal yang baru itu firman Tuhan. Akan ada dua. Tadinya daging, keinginan daging. Sekarang adalah keinginan roh. Apa itu keinginan roh? Supaya kita hidup dalam kebenaran firman. Itu mulai hidup yang baru. Kita sudah mulai bisa mengampuni. Kita sudah mulai bisa, walaupun ada banyak masalah, kita dihina, kita rendahkan. Mungkin sesaat itu kita tersinggung, tapi kita mulai hidup. Kita mulai bilang, aku tidak bisa marah. Aku sudah tak marah. Amin. Bilang kiri kanan, aku sudah tak marah. Sambil marah-marah gitu. Halo, bilang aku sudah tak marah. Bilang dulu. Saudara dengar, saudara nggak punya hak untuk marah-marah. Biarkan Tuhan semua yang bekerja. Haleluya. Allah menyelamatkan orang bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan baiknya, dengarkan ya. Bukan melalui usahanya, agamanya, ritual-ritual agamanya. Saudara pernah nggak lihat ada agama yang mengajarkan kejahatan? Hampir nggak ada. Kalaupun ada, dia nggak jujur gitu. Misalnya apa bedanya Pak Gembala agama Kristen dengan keyakinan permalim? Sekarang kan viral itu seorang pemuda yang suka makan sirih, namanya kalau nggak salah tuh Margane Pitubulu. Siapa namanya Pak Rani? Opung. Dia mengajarkan sekarang coba agama-agama permalim. Loh, apa bedanya dengan kita? Mereka punya pemahaman secara teologis tuh. Misalnya nanti sesudah mati kemana, kan gitu ya. Debatnya mulai dari nebulu. Tapi apa bedanya kita dari mereka? Apa bedanya kita Pak Gembala dari agama Muslim, agama Hindu, agama Buddha gitu ya, agama Konghucu, agama Saksi Jehovah lagi apa lagi? Atau dari Advent atau apa segala macam? Beda sekali. Jadi jangan pernah bilang begini, saru pada studi agama ini. Ya mungkin secara agamanya. Tetapi dengar, beda itu dengan keyakinan Kristen. Karena keyakinan Kristen itu, saudara, itu kontra dengan ajaran-ajaran agama secara umum. Agama mengatakan sebagai syarat untuk masuk surga, kamu harus berbuat amal, berbuat baik. Tetapi keyakinan Kristen mengatakan bahwa keselamatan itulah anugerah. Sesudah engkau diselamatkanlah, baru engkau mulai berbuat untuk Tuhan. Contoh siapa? Perempuan pendosa yang diarak dibawa di hadapan Tuhan Yesus. Puluhan orang. Mereka bilang, guru, menurut hukum Musa, orang yang melakukan ini harus dihukum mati. Apa kata Yesus? Siapa di antara kamu? Mereka menunjukkan hukum Taurat kepada Tuhan Yesus. Yesus apa yang dilakukan waktu itu? Dia menulis di atas tanah. Seolah-olah dia sedang memberi pesan. Hei, kau pikirnya yang menuliskan hukum Taurat itu siapa? Siapa itu? Dia sendiri. Terus dia berdiri. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa? Dialah yang pertama dilempar orang yang berdosa ini. Mulai yang kita mengatakan, mulai dari yang tertua. Tidak ada yang berani melempar. Karena kalau mereka melempar, mereka akan disebut menista agama. Ya kan? Bukankah mereka ingin membunuh Yesus karena disebut mengampuni dosa? Yesus mengatakan kamu sudah tidak berdosa lagi katanya. Orang Farisi marah. Jadi Yesus seolah-olah menjebak mereka. Mereka diam. Gak ada yang berani. Siapa yang berani melempar? Karena kalau ada satu orang pun yang melempar hal itu, maka dialah yang dilempari pertama kali. Wah, bayodo HP. Ini penista agama katanya. Oh, semua merasa berdosa. Mulai dari yang tertua, mulai meninggalkan. Sampai akhirnya yang tinggal hanya Yesus dengan perempuan berdosa itu.
Kemudian Yesus bertanya, di manakah mereka yang hendak membunuh engkau? Datang wanita berdosa itu, Guru. Mereka sudah pergi semua. Dia pasti mulai ketakutan, karena dia percaya yang di hadapan ini adalah orang yang tidak berdosa. Artinya apa? Orang yang berdosa tadi sudah nggak punya akses untuk menghukum dia. Tapi satu-satunya yang bisa membunuh dia hanya satu yang tidak berdosa itu. Makanya Guru, apa kata Yesus? Aku tidak menghukum engkau, tidak menghakimi engkau, kira gitu. Pergilah, free, dibebaskan. Itu kalimat yang sama disebutkan kepada kita. Aku tidak menghukum engkau, Marwan. Pergilah. Dan apa mungkin bisa dia tidak berbuat dosa lagi? Bisa, kalau dia percaya. Makanya sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Jadi buah hidup kita tergantung dengan pengampunan yang sudah kita. Haleluya, haleluya. Siapa di sini sudah diampuni banyak? Angkat tangan. Dari mana kita bisa melihat itu? Hah? Orang yang tidak bisa mengampuni orang itu artinya dia belum menerima. Saudara nggak bisa melawan itu. Termasuk gini. Kemarin saya bilang begini, orang yang tidak bisa mengampuni orang, orang yang tidak bisa berdamai dengan orang, adalah tanda bahwa orang itu tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Dengar, karena syarat untuk berdamai dengan orang lain, pertama dia harus berdamai dengan itu. Makanya orang yang memiliki damai pasti suka damai. Coba lihat di sini. Siapa sih yang memiliki damai? Coba lihat kiri kanannya. Dari mukanya tahu. Adakah damai? Bilang dulu. Makanya kalau ada, makanya dia bilang kayak hopet tongdang gosong do damai mau bui merdani. Alang adong do damai makanya bui merdani. Aneh. Lihat suami istri yang tiap hari kayak kucing berantem, tapi selalu berdamai kan? Karena ada damai. Amin. Amin. Aku aja kadang kalau berantem nengok kembali aku cuma sama suami istri. Kadang-kadang ngeroa, udah 2 minggu nanti masih kepulingan ngeroa kan. Tapi itu menjam berdamai. Kenapa? Karena memang ada damai itu. Masih ada damai? Masih ada damai? Masih ada damai itu? Maka berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamailah semua dengan masa lalu. Dengar, di sini nggak ada yang sempurna, nggak ada di sini yang sempurna. Kita punya background masa lalu yang nggak mudah. Ayo terimalah semuanya. Mungkin kau diperlakukan di masa kecilmu, bapakmu, mamamu, sampai sekarang kau merasa, bapakmu, mamamu, nggak ada merasakan perhatiannya. Ada orang begitu dilahirkan dikasih sama orang, ada nggak begitu? Ada di sini? Begitu lahir dikasih sama orang, dibesarkan oleh orang lain, dia nggak merasakan kasih papanya, kasih mamanya. Sudah, hari ini kau terima kebenaran, kau terima keselamatan, berdamai dengan masa lalu. Amin. 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 Selalu saya katakan begini. Dan hari-hari ini saya merasa pesan itu begitu kuat. Apa yang kau hakimi? Dengar ya. Apa yang engkau hakimi? Itu tidak mendefinisikan orang itu. Tapi apa yang kau hakimi itu mendefinisikan dirimu. Contoh, ada seorang laki-laki yang marah ketika melihat mungkin orang lain memukuli istrinya. Dia marah, dia geram, sampai dia menggertakkan gigi. Kenapa bisa begitu? Karena dia juga pelaku. Ya kan? Dia juga pelaku. Ada seorang tua yang kalau melihat video memukul anak itu sampai disiksa gini, dia angkat sampai gini kan, dia marah, dia komen, bangsat, pindah lobu, tangkap ini. Kenapa dia begitu reaktif? Karena itu luka bagi, karena dia juga pelaku. Pelaku biasanya akan beraksi kalau dia lihat perlakuan yang salah. Itu makanya biasanya pencuri akan lebih teriak keras ketika pencuri yang lain tertangkap. Jadi penghakiman kita terhadap orang lain tidak mendefinisikan orang itu, tapi mendefinisikan
Kemarin saya sama Ibu Gembala itu sharing-sharing lah tentang itu. Kita sering mengoreksi. Misalnya begini, di dalam hal apa? Di dalam hal apa yang kalau misalnya saya sebagai suaminya melakukan kesalahan, reaksi dia itu berlebihan. Kita bisa mendapati bahwa di sana dia sedang melindungi seseorang yang masih kecil di masa itu. Saya kasih contoh misalnya, udah berulang aku saksikan ini. Saya dulu punya kelemahan yang baru selesai, baru sembuh saya dari situ. Saya sudah menikah, baru sembuh. Dulu saya punya kebiasaan yang saya anggap itu biasa. Selalu kalau makan itu berlebih, harus lebih. Ternyata saya sudah berumah tangga, saya baru menyadari bahwa, waduh, ternyata gaya hidup seperti itu adalah cara saya untuk melindungi Boston kecil di masa lalu. Saya masih menyimpan ada Boston kecil, ya, Boston yang masih kecil yang terjebak dalam tubuh yang sudah dewasa ini, gitu. Boston kecil karena saya 10 bersaudara, saya anak paling kecil. Di rumah kami dulu yang saya rasakan memang bukan begitu, kata abang saya. Kami nggak bermaksud, tapi yang saya rasakan begitu. Jadi kadang-kadang saya bilang sama abang saya, hei, enggak itu yang penting. Apa yang kau rasakan itu yang paling penting bagi saya. Bukan klarifikasi, udah terlambat kau klarifikasi dari dulu maunya. Udah sembuh saya. Dulu beberapa abang saya kan pulang sekolah, siapa yang paling kuat, dia yang mendapatkan yang paling banyak. Sehingga dari dulu saya kan nggak punya otot, selalu menggunakan otak. Bagaimana caranya supaya saya duluan ambil nasi, dan itu nanti langsung menggunung nasi saya, menggunung dan nggak akan pernah habis. Begitulah cara saya melindungi diri saya. Sampai besar, sampai sudah berumah tangga, saya tetap melindungi Boston kecil itu. Sampai satu waktu saya berkata, ini tidak sehat. Saya membiarkan ada abundance of grace-nya Tuhan mengalir di setiap masa laluku yang rusak. Di setiap masa laluku yang rusak, saya membiarkan darah penebusan mengalir ke sana, mengalir. Satu-satu saya mulai dipulihkan. Satu-satu saya mulai dipulihkan. Dulu saya paling nggak bisa melihat kesalahan orang. Kenapa? Karena saya suka salah. Saya nggak bisa melihat orang langsung emosi. Kenapa? Karena saya juga sama. Nabi Nabal gani hati-hati. Nabi Naborah ini hati-hati. Saya paling nggak bisa. Sekarang jujur saya mulai bisa. Ketika saya mulai menerima diri saya pada. Biarkan pengampunan. Dengarkan di sini. Kita punya masa lalu yang tidak sempurna. Haleluya. Dari mana itu? Dari mana itu? Saya pikir ada yang langsung bernubuah. Tapi kok Oke. Saya pikir ada yang bernubuah. Roma 10:9. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara mati, maka kamu diselamatkan. 1 Korintus 12 ayat 3. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kalian harus tahu bahwa orang yang dipimpin Roh Allah tidak dapat berkata, terkutuklah Yesus. Begitu juga tidak seorang pun dapat mengatakan Yesuslah Tuhan kalau orang itu tidak dipimpin Roh. Dengarkan baik, nggak ada orang yang bisa percaya mengatakan Yesus Tuhan kalau tidak dikaruniakan oleh Roh. Nah itu spesialnya menjadi orang Kristen. Banyak orang ingin menjadi orang Kristen, nggak bisa. Karena menjadi orang Kristen bukan hanya karena kita ingin, tapi keinginan Tuhan. Tuhan mau nggak kita menjadi orang Kristen seperti itu? Karena menjadi agama itu bisa kan? Menjadi agama Kristen bisa nggak kita suka-sukanya? Bisa. Pindah hari ini, besok pindah lagi, bisa nggak? Bisa. Menjadi beragama itu pilihan kita. Tapi menjadi orang Kristen itu pilihan Tuhan. Siapa di sini orang Kristen yang katakan? Siapa yang memilih saudara? Apa tandanya? Saudara akan bertahan. Tidak mulok. Kalian mulok loh. Orang yang milih. Yang mana milih itu? Karena semua yang dipilih Tuhan itu pasti pas. Amin. Amin. Saya masih bertanya, kok bisa tadi nyanyi? Handphone siapa tadi itu ya? Pakai Bluetooth? Enggak dimatikan rupanya itu.
Saya pikir tadi ada waktu itu. Nyanyian baru. Berjuang mau. Ini fenomena. Siapa tadi yang jantungan angkat tangan? Aku ada jantungan tadi. Saya kaget. Saya pikir tadi Magemi yang nyanyi. Udah stop Magemi dulu. Karena mirip suaranya begitu. Enggak udah jadi pendeta banyak banget. Nggak turu bagaimana murakan itu. Yohanes 6 dia ini menguatkan ya, dengan menjadi Kristen itu bukan karena kemauanmu semata, tapi karena dia mau. Itu makanya sekali orang Kristen menjadi Kristen karena pilihan Tuhan, apapun yang terjadi nggak akan berpindah dia itu. Jadi yang suka pindah-pindah itu, itulah dia yang memilih. Kalau Tuhan yang memilih kau di sini nggak pindah-pindah lagi, amin. Bilang kiri kanan jangan pindah-pindah lagi kau. Sebagai bukti bahwa Tuhan yang memilihmu. Tapi kalau kau yang memilih gereja ini memang berpotensi pindah. Siapa yang memilih saudara untuk menjadi jemaat di sini? Angkat tangan. Siapa kira-kira yang memilih saudara? Yesus yang memilih saudara menjadi jemaat di sini atau saudara yang memilih berjemaat di sini? Yesus pegang erat tanganku. Amin. Haleluya. Udah proses tahan sesuatu dengan pastor aku di KPD Sion. Aleho, dan memilih tahu Tuhan di sini mau digembala aku. Amin. Amin. Sepatahnya Tuhan tang lorong aku merek gembalai so birong na sumat. Nala birong si bergete kulang ni mate Tuhan so kalama. So ini sidak kebakti yang terbulang mau. Ala orang memilih tahu di situ ha. Dahulu doa ni mau tahu ni sih. Dahulu doa. Now doa. Yohanes 6 ayat berapa udah terakhir ya. Baca 1 2 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengusahku, dan ia akan kubangkitkan. Itu dia. Enggak ada seorang pun menjadi Kristen kalau enggak ditarik oleh. Jadi apa hubungan perbuatan usaha kita dengan keselamatan? Ya hubungannya? Hah? Ayo coba dijawab. Apa hubungan perbuatan usaha kita dengan keselamatan kita? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungan masuk gereja dengan surga? Enggak. Ada. Nah, cuman lihat di mana itu. Hubungannya adalah ini. Filipi 2 ayat 12, firman Allah yang hidup. 1 2 3. Sekarang pada waktu saya jauh, saudara harus lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Dengar, saudara harus lebih banyak berusaha, berbuat. Dengar, perbuatan-perbuatan tadi itu. Dengar, kenapa? Sebagai buah-buah keselamatan. Orang yang sudah selamat ada nggak buahnya? Apalah itu? Perbuatan baik. Jadi kalau orang yang belum selamat memang tidak akan pernah bisa berbuat baik menurut standar firman. Jadi yang suka-suka jahat itu menandakan bahwa memang apa? Mungkin dia hanyalah Kristen karena bapaknya terlanjur Kristen. Kalau mungkin dulu bapaknya tiba-tiba di usia tertentu pindah menjadi agama lain, kemungkinan besar dia juga menjadi agama lain. Agak lain putih. Betul nggak kira-kira? Pak Boas menjadi orang Kristen karena kenapa? Kira-kira waktu itu? Karena bapaknya GPD lagi bapak. Jadi ini generasi opung GPD, bapak GPD. Ini generasi keempat. Makanya semuanya perhaleluya. Otik haleluya.
generasi keempat dari GPD. Tapi sekarang, kenapa menjadi orang Kristen? Nggak ada lagi hubungannya dengan opung, nggak lagi ya. Tapi karena dia bertaruh memilih mana, ini betul. Itu dia. Jadi sebagai buah keselamatan lah itu. Tuhan Yesus berkata. Orang yang sudah selamat, perbuatannya pasti berbeda. Itu dia ciri-cirinya. Haleluya.